Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat IG Kak Ratu dan Kak Feni? Terima kasih selalu bergabung dan diskusi dengan kami. Baik, sebentar. Kak Ratu akan silakan Kak Feni. Nggak kelihatan. Nah, Kali ini masih di kita sambil jalan. traveling ya. Seru ya? Iya, dengan Faiz ya. Kais lagi tidur, biarin aja. Oh iya, nggak apa-apa ya. Biar dia menikmati perjalanannya. Ini mau ke tempat les atau pulang ke Mau Feni? pulang, mau pulang kan dari rumah Oh, ibu. sudah Ini mau pulang lagi ke selesai. Ciputat, iya. Oh, oke, Insya baik. Allah kan besok mau ikut trainingnya Arum ya. Tarum Oh iya, iya, positif iya. psikologi ya. Iya, 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 iya. Aku nggak bisa gabung karena ada acara di Perpustakaan Depok. Uh, uh, Sukses lah kak. Baik, Terus Bismillah. besok. Yo, oke. Mm-mm. Ya, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua sehingga diberi kenikmatan berupa kesehatan, jasmani dan rohani untuk hadir dan bertatap muka dalam live IG acara Road to Talk Show for 3 days ya Kak Feni, dan ini adalah hari ketiga, hari terakhir ya Kak ya untuk Road to Talk Show. Ya, Makasih ya Kak ya. Feni sudah 3 mau days ngobrol talk di show diskusi. tentang relating talents ya. Jadi 3 hari ini Ya, kita ya. bicara semua tentang relating talents. Betul, betul, betul. Ya, kali ini tiga bakatnya akan kita bicarakan adalah connectedness, adaptability, dan positivity. Itu ya Kak Feni ya. Ya, betul. Kak Feni ada ketiga ini Kak Feni. Nggak ada. Kalau saya adanya cuma satu, connectedness aja. Connectedness itu Oh nomor gitu. 3 kan. Nomor Mm-mm. 3 Mm-mm. connectedness. Kalau Mm-mm. positivity abu-abu, adaptability juga abu-abu lah. Mm-mm. Malah Mm-mm. di bawah kali adaptability agak hitam kayaknya tuh. Udah hitam Oh tuh. gitu. Kalau Mm-mm. positivity kayaknya abu-abu. Berkebalikan lah, kalau karatu kan positivity. saya pas itu ya, pas ngecek materi di komparasi bakat antara bakat positivity dengan bakat analytical gitu. Jadi kalau karatu Mm-mm. bawaannya ceria, kalau saya bawaannya serius. Tapi kenapa kita Kak Feni kalau sama aku ngobrolnya terganggu gak sih dengan pembawaan aku kayak begini? Enggak sih, biasa aja. Kan kita Eh, berbeda. Berbeda kan bukan berarti harus dibikin beda banget kan, karena kita sudah memahami kan Hmm. masing-masing karakternya kayak apa dari dulu kan, kita beda karakter dari dulu gitu kan, tapi ya nyaman-nyaman aja untuk Iya. saling berhubungan, saling bekerja sama gitu, nggak ada masalah. Iya, iya, iya. Kak Fen, cara tuh lupa membaca basmalah. Iya, tuh Nah, kita buka awalnya dulu berikan aja. iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri walul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Baik, tadi kita sudah buka bahwa aku nih connectedness-nya nomor sebentar. Kak Fen ini nomor berapa? Aku Aku nomor nomor 3. 5. Oh, uh, positivity-nya aku nomor 6. uh, Kemudian adaptability-nya sebentar. Aku nomor 17, Kak Feni. Kalau 17 itu putih ya? Putih ya. Itu nggak abu-abu Iya, hitam deh, saya lupa nih, nggak bisa buka filenya soalnya. iya, 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 iya. Hai, Assalamualaikum. Mari yang bergabung. Barangkali ada Iya yang mbak. mau ikut diskusi, boleh ya. Nanti kabari ditulis saja, nanti aku invite ya kepada yang bergabung. Ya, connectedness ini Kak Feni, pengalaman yang paling sering atau kemudian dipakai connectedness-nya sama Kak Feni pada saat kapan Kak Feni? Sering kali gitu. Ya, kalau dari core strength-nya kan connectedness itu menemukan keterkaitan ya.
Jadi kalau saya sebagai orang analytical learner juga gitu kan, sering mengumpulkan data, mengumpulkan fakta dari pengamatan, kemudian juga dari pengetahuan. Nah biasanya itu yang akhirnya coba digabung-gabungin gitu dari mencari hubungan atau keterkaitan antara data-data itu sehingga membentuk pemahaman tersendiri lah buat saya gitu. Nah itu tadi yang kemarin saya bilang saya nggak punya empati, tapi kadang-kadang dari pengamatan yang sering ya, maksudnya jadi dalam jangka waktu tertentu itu akhirnya kaitan-kaitan berbagai peristiwa, berbagai keadaan, berbagai situasi yang menggambarkan bagaimana orang tersebut merespon keadaan, ya itu yang akhirnya jadi satu gambaran utuh buat saya gitu. Oh, orang ini begini gitu, biasanya seperti ini nanti ini. Jadi seolah-olah dari situ sih ya kelihatan connectedness-nya lebih terlihat di sana. Kemudian yang kedua, ketika ada suatu kejadian tuh saya tidak langsung merasa bahwa oh iya dipikirin banget, tetapi udah yakin aja nanti juga akan muncul kok hikmahnya apa belakangan. Jadi rasanya tenang-tenang aja gitu. Karena setiap peristiwa itu pasti kan ada alasannya ya ketika terjadi. Nah, saya tinggal tunggu aja nanti ada hikmah apa sih yang akan muncul dari peristiwa tersebut gitu. Nah, biasanya connectedness-nya di sana. Jadi kalau bisa dibilang hidupnya ringan, ya iya ringan sih, jadi nggak banyak mikir. Tapi kan analyze Kak Feni kan analyze, apa-apa semua juga dianalisa sama Kak Feni, bukannya begitu? Ya, dianalisa kan karena untuk mencari data dan fakta, tapi saya nggak perlu berpikir mendalam karena intellectionnya hitam. ini maksudnya apa ini? Ini mau karena tuh intellectionnya 3 nomor 3. Saya nggak apa-apa. Iya. Kan kalau dulu waktu zaman kita baru awal-awal sih kerasa kan dirimu kan banyak sekali dipikirin ya segala hal gitu kan. Kalau saya kan lebih menganalisa, bukan dipikirin yang kenapa sih, pokoknya berpikirnya itu lebih ke arah nyari di baliknya sebenarnya ada apa sih gitu. Tapi udah gitu, kalau udah ketemu ya udah selesai gitu, nggak bakalan jauh-jauh banget dipikirin gitu kan. Itu sih yang saya rasakan ya. Saya tidak terlalu banyak berpikir mendalam, lebih ya kejadian saat ini ya itulah yang kita pikirin gitu. Itu yang lebih terasa. Iya. Hati-hati nih, ntar kita kebanyakan bahas thinking talent nih. Karena Kak Feni lebih banyak di thinking talent ya, kalau aku kan di influencing ya Kak Feni. Iya. Oke. Nah ini yang connectedness-nya aku ya, aku juga sebenarnya santai kok Kak Feni. Tampilannya santai, Kak Ratu tampilannya santai, positivity. But I know you. Sampai pernah diminta sama Kang Firman kan, apa 7 teratas bakatnya gitu kan. Terus aku kan belum hafal, aku lihat kan, aku bacain, kok belum hafal. Kang Firman, aku ngikik-ngikik kan, ih orang lain mah malu digituin, kamu malah ketawa-ketawa katanya. Ya belum hafal, aku bilang tuh kan, kalau orang positivity mah gitu santai aja. Iya. Ya, tapi abis gitu. itu mikir oh iya ya aku mesti ngapalin. Iya, setelah melakukan itu gitu kan, kemudian ya terus tadi apa ya? Oh iya yang gini dipikirin. Iya kayak gitu Kak Feni, itu bawaan orok, mau diapain? Iya. Mungkin bisa di counter aja ya Kak Feni supaya nggak terlalu mendalam gitu kan, supaya nggak terlalu mendalam. Jadi yang di bawah santainya bisa juga connectedness-nya aku ambil juga supaya jangan terlalu banyak dipikirin, dipasrahkan gitu kan semuanya gitu ya. Bahwa tidak ya, ada sekarang mungkin Kak Ratu lebih memilih kali yang perlu dipikirin ya yang memang harus dipikirin mendalam ya, yang paling sesuai, yang paling tepat untuk memajukan diri gitu kan. Apa nih yang sesuai gitu kan. Nah itu yang perlu dipikirin. Tapi kalau yang sekedar sehari-hari yang nggak terlalu ini banget ya nggak perlu dipikirin banget kan. Dirimu sekarang udah sampai gitu kan. Iya Kak,
rugi lah, maksudnya yang terlalu gimana banget gitu kan, udah gitu nggak Iya, ada manfaatnya lagi kan, jadinya ya sudah ditinggalkan, kemudian berpikir ke depan gitu. betul. Walaupun Iya. sebenarnya aku tuh ini Kak, kalau ini kita mau ngebahas yang futuristik ya, Kak ini punya futuristik nggak sih? Enggak, saya nggak punya Nggak ya? futuristik. Konteks juga Mm-mm. nggak ada. Mm-mm. Mm-mm. Iya kan, kalau misalnya yang futuristik kan langsung mikir ke depan gitu, udah langsung ke depan gitu kan. Ya mungkin kalau aku nggak gitu ya, pokoknya mengalir aja. Dan kalau yang kemarin ya sudah, kalau misalnya sudah ada apa, misalnya ada kegiatan atau yang aku lakukan belum tepat gitu kan, ya sudah perbaiki. Mungkin begitu ya Kak. Aku Iya, berpikirnya sama. lebih santainya. Mm-mm. Mm. Iya, Iya. kalau di anak-anak sih Lulu ada, ini kayaknya Mm-mm. si Faiz juga ada lah, sedikit Oh, Pak ini sudah tes kelihatan. juga. Belum lah, baru 11 tahun kan pengamatan. Oh, Kalau kita kan sebagai orang tua kan mengamati aja. oh, Kayaknya. mengamati. Tapi kan belum dikonfirmasi ya. Iya, iya. Masih Iya. ngelihat kalau dia ngomong, ketika dia ngobrol atau bercerita tentang apa yang dia inginkan gitu ya, itu lebih banyak ke masa depan gitu yang dia omongin. Mm-mm. Imajinasinya lebih banyak itu. Mm-mm. Mm-mm. Oh gitu. Dari pengamatannya Kak Feni ya, yang Iya. mungkin ada yang berulang-berulang itu, Pak Is, apalagi ya dia juga kayaknya punya positivity nggak sih Kak? Eh, saya belum melihat di orang lain ya, tapi kalau buat keluarga, buat kita nih, di keluarga yang cukup serius, karena semuanya punya analytical. Jadi Oh gitu. Mas Mas Yudi analytical, saya analytical, Lulu juga analytical. Jadi di keluarga yang sangat serius ini, maka Faiz adalah yang paling positivity nih. Kalau dibandingkan dengan yang lainnya, gitu Betul, ya. kalau dibandingin sama yang lainnya. Ada aja tingkahnya yang bikin kita ketawa kan. Iya, udah gitu dia santai lagi kan, nggak Iya, ngerasa yang bikin kita gimana kan. Jadi dia, iya. apa, gitu-gitu kan. Jadi, hah, mungkin banyak yang analytical, oh my God, gitu, tapi ya udah. Gitu. Lucu kalau ngeliat apa si Faiz sama Lulu kalau lagi berantem yang satu ya satunya masih bercandaan aja nggak ngeh kalau kakaknya tuh kesel gitu. Oh, sering kali begitu ya. Iya, aku ngeliatinnya tuh sampai ketawa yang ngeliatinnya tuh ketawa juga gitu. Ini kakaknya udah kesel-kesel banget, adiknya nggak ngerti dibecandain. Iya, Kak. Kalau adaptability ini, dia kan melakukan tugas sesuai dengan apa yang diterimanya saat itu. Kemudian dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang tidak direncanakan nih, Kak. Tapi dengan senang hati. Dan Betul. hidupnya Iya. hidup sesuai dengan situasi saat itu, walaupun rencananya berubah. Nih, aku kan Iya. ber-17 ya, Kak, ini. Aku kayaknya bakalan protes sih kalau misalnya ada situasi yang berubah. Masih ada pertanyaan-pertanyaan dulu yang kemudian yang aku ajukan, kenapa gitu ya. Apalagi yang analytical juga pasti akan bermainnya juga di situ ya. Sementara Iya, yang kebetulan adaptability juga. mungkin, hmm? Iya, kalau kita kebetulan aku juga adaptability-nya di bawah ya, termasuk abu-abu atau Hmm. hitam gitu ya. Jadi kalau Hmm. ada suatu rencana yang berubah itu langsung berasa deg dulu gitu kan. Hmm. Aduh, ini Hmm. gimana sih gue bisa Hmm. berubah sih? Pasti dulu tuh gitu udah sampai nggak mau sama sekali gitu malah kan. Nggak mau gitu kan. Mau kemana-mana juga ogah gitu kalau misalnya berubahnya banget gitu. Tapi kalau sekarang sudah agak lebih santai ketika berubah ya paling sesaat habis itu dipikirin dianalisanya lagi oh berarti kita harus ngapain nih gitu kan udah bisa dibawa santai Hmm. kecuali kalau event besar yang nggak bisa kan Iya, kalau iya, perubahannya iya. terlalu mendadak nggak bisa sama sekali. Hmm. 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 Iya, kan ya kalau misalnya langsung berubahnya misalnya 180 derajat gitu kan ya Kak Feni, atau 360 derajat malah ya, yang kemudian berubah seperti itu, kayaknya nggak mungkin banget. Tapi yang adaptability ini tetap tetap bisa Tetap bisa menerima situasi saat itu ya Kak ya. Hebat bisa dia juga loh langsung bisa kalau ngelihat bisa ngelihat apa nih yang bisa diambil dari situasi yang berubah ini gitu jadi dia nggak terpengaruh dengan hal yang berubah seperti itu gitu kan masih lebih lebih mudah menerimanya dan
tetap nyaman dengan kondisi itu. Gitu. Iya. Hai, dan ada sepupunya Pak Boni nih. Silakan. Aku Iya, tuh apa lupa kabar, nge-share Man? yang hari ini ya, jadwal hari Iya, ini. aku di grup, aku di grup sudah tak ini sih, nggak apa-apa. Kita kan tetap fokus. Kak Feni, sinyal oke. Baik, sambil Oke. menunggu sinyal, ya, alhamdulillah. Ya. Iya, jadi kalau ada teliti kan kekuatannya lebih memberikan kesesuaian gitu ya. Apa saja peristiwa yang ada dia menyesuaikan dirinya lebih mudah. Ya, makasih Man. Sukses juga buat Man ya. Herman namanya sebenarnya panggilannya Man Darwis. Ya, iya adaptability ini. Jadi memang dia menerima apapun pada saat kondisi misalnya terjadi apapun dia langsung adapt gitu ya, langsung langsung yes gitu, nggak apa-apa gitu ya. Hebat ya maksudnya. Aku nggak bisa bayangkan dan aku kayaknya belum pernah ketemu deh orang kayak begini Kak. Selama di pekerjaan kita di sekolah yang lama ya Kak Feni ya, sekolah Citra Alam, Iya. kayaknya ada nggak sih Kak Feni? Kayaknya nggak ada deh. Coba deh perhatiin Siapa ya? yang terdekat, Lihat dulu. yang terdekat dari kita aja yang adaptability langsung dep gitu, langsung yes, no problem, nggak apa-apa gitu kan, kayak gitu. Kalau dulu sih ada Kak Agus. Langsungnya itu Kak Agus. Kak Ato kayaknya ada juga deh Kak. Nyantai gitu maksudnya. Ya, nyantai aja kan Ya, dia. ya Mau berubah udahlah kayak kan dia udah begitu santai. gitu ya, nggak apa-apa kalian. Terus kitanya oke. Iya, kalau Kak Agus juga sama sih gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang berubah dia langsung adapt-nya tuh cepet gitu untuk mencari alternatif lain gitu dari sesuatu yang berubah itu. Keren sih. Iya, iya, iya. Kang Agus maksudnya Kang Agusnya Kato gitu. Kang Iya, Agus gitu. iya. Oh, beliau Kan dulu sempet adaptability tuh ya. kayaknya karena dulu tuh kalau ngelihat ada sesuatu yang berubah maka beliau cepat sekali untuk beradaptasi dengan situasi yang ada gitu. Kecuali sistem Oh, ya. gitu. Iya, iya. Kalau sistem sih agak sedikit perlu perjuangan untuk kemudian di ini ya disosialisasikan ya Kak. Iya. Nah, yang positivity nih Kak, kalau misalnya ngeliat aku tuh kayak gimana sih? Kak Ratu kan lebih terlihat positivity-nya tuh lebih di pada saat event misalnya ya, itu kerasa lah ya. Acara-acara itu membawa keceriaan itu berasa banget gitu kalau Kak Ratu. Sehari-hari juga dalam pergaulan juga sama sih. Pasti ada aja ketawa-ketawanya kita ya kalau di keseharian ketika ngobrol tuh pasti Kak Ratu yang bisa bikin ketawa. Kalau saya kan cuma bagian yang ikut ketawa. Paling Iya. nambah-nambahin bumbu. Iya, apa ya? Itu datang memang hadir dengan sendirinya gitu Kak Feni, ke bagaimana antusiasme itu datang, kemudian optimisme hadir walaupun bukan berarti nggak pernah galau dan nggak pernah down juga gitu. Ya Cuman pernah. setelah itu Pasti pernah. iya. Tapi setelah itu muncul lagi gitu kan, Masya Allah. Jadi ya memang banyak bantu nih positivity ini ketika kita drop ya Kak, ketika kita down gitu kan, ya positivity ini benar-benar bisa bantu connectedness-nya, bantu gitu kan untuk back to apa-apa semua tuh karena memang kejadiannya mah Allah gitu ya bikin, kemudian kenapa jangan bersedih dan sebagainya ya itu muncul lagi. Kemudian ketika ketemu orang nggak kalau misalnya manyun kayaknya nggak bisa kalau ini saya pasti pasti pengen senyum pasti gimana kalau misalnya datang kayak gitu itu kayaknya gimana ya, nggak bukan aku kayaknya nggak gitu walaupun pasti pernah mungkin beberapa kali kalau misalnya ada yang lagi kalau misalnya kaitannya dengan pekerjaan yang tidak tepat misalnya ya Kak Feni, kalau itu kan itu ada sesuatu yang nggak pas gitu. Tapi kalau misalnya sama selain itu kayaknya nggak, jarang ya kayaknya. Gimana sih Kak Feni, pernah nggak tuh kayak gitu nggak ramah gitu?
Ada masanya, ada masanya kan? Ada ya, ada ya, Ada, ya. ada masanya, ada. Cuma ya, ya Nggak lama-lama. enggak, ya maksudnya dalam posisi itu memang semua orang merasakan kondisi yang nggak enak lah gitu kan. Jadi ya masih wajar. Itu aja sih, kalau saya nggak itu masih wajar. Terus kalau dalam hubungan dengan yang lainnya ya tetap biasa aja. Hanya yang tertentu aja kan, yaitu tadi kaitannya dengan hal yang kita susah untuk mengubah, maka itu memberatkan. Padahal kita dalam posisi yang harusnya bersinggungan dengan mencoba mengubah hal tersebut gitu kan. Tapi mentok ya mungkin itu yang bikin kita jadinya agak keluar sedikit ya, tidak sesuai dengan bakatnya gitu kan. Tidak sesuai dengan dorongan bakatnya. Iya, iya, mengerti yang dimaksud. agak private, jadi ya dijaga. Iya. Iya, kayak gitu. Ya, ini positivity ini, Kak. Ini kaitannya dengan bagaimana bakat-bakat ini bisa bekerja sama dengan bakat-bakat lain nih, Kak Feni. Ini yang mungkin aku perlu untuk berdiskusi juga nih dengan Kak Feni. Misalnya bakat kayak apa ya namanya connectedness gitu, Kak. Dia bisa bekerja sama atau didukung dengan kombinasi bakat lain. Itu kombinasi bakat apa ya, adaptability yang bisa kemudian menjadi muncul lebih baik gitu loh, Kak Feni. Adaptability atau connectedness dulu deh. Connectedness. Kalau misalnya belief dan responsible itu gimana, Kak Feni? Itu jadi lebih oke kali ya kalau misalnya connectedness, belief, responsible. Ini kaitannya dengan tipologi ya. Betul, dengan tipologi gitu. Iya. Jadi kalau misalnya connectedness dia berhubungan dengan analytical, kemudian dengan ideation, maka biasanya sih tipologinya lebih ke synthesizer karena dia bisa menggabungkan berbagai macam hal dari fakta dan beberapa hal lainnya, kemudian punya ide, maka itu akan menjadi satu hal yang baru gitu ya, satu hal yang baru yang bisa muncul menjadi suatu gagasan baru yang menggabungkan berbagai macam ide. Ini biasanya tipologinya adalah synthesizer. Gitu. Jadi selain itu juga misalnya apa lagi ya, connectedness dengan empati misalnya. Dia bisa jadi spiritualizingnya keluar, spiritualnya gitu kan, dia bisa menjadi si caretakernya bisa juga gitu, muncul sebagai tipologinya caretaker. Lagi ya Kak Ratu bisa nambahin lagi. Iya, ini yang adaptability, yang tadi yang connectedness ya, Kak ya. Yang connectedness itu tadi kan kalau dengan belief dan responsible kan dengan tipologi kekuatan ya, Kak ya. Tadi kemudian dengan synthesizer. Nah, kalau adaptability ini aku belum menemukan, Kak, kalau misalnya di tipologi kekuatan itu dia dengan apa ya, Kak ya? Kak Feni, gimana sih cara menentukan itu? Kak Feni sinyalnya, are you okay? Sedang di dalam perjalanan. Jadi adaptability ini ya, sebentar aku bacakan. Adaptability adalah melakukan tugas yang sesuai dengan apa yang diterimanya saat itu. Tadi sudah saya bacakan tentang adaptability, dapat menyelesaikan dirinya terhadap perubahan-perubahan yang tidak direncanakan. Wah, sinyalnya naik turun ya, Kak ya? Karena sedang dalam perjalanan. Mari kita nikmati perjalanan ini. Iya, jadi kalau adaptability kalau misalnya dengan belief dan aktivator bisa juga dia punya tipologinya server gitu kan, karena dia bisa membantu orang lain, menghubung-hubungkan, kemudian bisa membantu orang lain karena dia punya belief tadi. Dan aktivatornya makanya cocok jadi volunteer. Iya, Kak, sebentar ya, aku udah mau nyampe.
Ya, Aku tutup sebentar dulu ya. ya, siap, siap, siap. Baik. Ya, ya, tadi Kak Feni menjelaskan terkait dengan bagaimana setiap bakat yang dimiliki itu bisa bekerja sama dengan bakat-bakat lainnya. Ya, adaptability tadi bekerja sama dengan sebentar dengan belief dan aktivator sehingga bisa dengan yang lainnya. Assalamualaikum Mbak Peta, Bunda Peta, bundanya. Dua jagoan apa kabar? Semoga sehat selalu. Terima kasih sudah hadir dan bisa bergabung. Jika ingin diskusi dan bergabung dengan kami, Karato akan invite Bunda Peta. Boleh. Ya, Karato sekarang sedang diskusi dengan Kak Feni terkait dengan 3 bakat, yaitu sebentar, aku jadi lupa. Connectedness, adaptability, dan positivity. Seperti itu Mbak Peta ya. Jadi kami sedang berdiskusi dan curhat bagaimana bakat-bakat tersebut ada pada kami. Ya, Alhamdulillah Mbak Peta, terima kasih. Mbak Peta apa kabar? Terima kasih selalu like, kemudian kita bisa bertemunya hanya di dunia maya ya Bun. Semoga sehat dan anak-anak juga bagaimana mereka sehat. Lintang sudah selesai kuliahnya. Kemudian si ganteng kecil di mana sekolahnya? Aduh, aku kangen banget sama mereka ya Allah. Kelas 2 lucu-lucu. Kalau aku inget Lintang kelas 9. Kalau yang kecil kelas 2. Ya, kelas 2 SD. Alhamdulillah. Ya, oke. Ya, bakat positivity. Karatu akan bacakan tentang bakat positivity ya, teman-teman dan Mbak Peta. Bakat positivity ini memiliki antusiasme yang tinggi, dapat menularkan optimisme yang dapat membuat orang lain bersemangat atas apa yang dilakukannya. Ramah, senang memuji, mudah tersenyum, dan selalu mencari sisi positif dari segala dari segala situasi, dan mampu membuat orang bersemangat, merasa senang, dan meningkatkan rasa percaya diri mereka. Seperti itu ya. Sehingga bakat positivity ini, sebentar ya, ada pada peran-peran seperti pengajar, kemudian entertainer, kemudian motivator, sales, manager, entrepreneur, dan leader. Seperti itu. Nah, baik, kalau misalnya yang peran yang di connectedness ya, kalau di connectedness itu perannya adalah sebagai pendengar dan pemberi saran atau konselor, kemudian leader juga, tetapi dalam membangun tim yang berbeda dalam kelompok atau membantu orang untuk merasa berguna. Seperti itu. Kalau adaptability dalam peran bisa ditemui di wartawan, perawat, perawat gawat darurat, customer service, pemadam kebakaran. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Baik, Ratu akan membacakan lagi terkait dengan connectedness ini ya. Jadi connectedness ini uh, memiliki iman pada hubungan di antara semua hal. Mereka percaya tidak ada yang kebetulan, semuanya terjadi memiliki peristiwa itu ada artinya seperti itu. Dan pasti ada alasannya. Bagaimana? Udah Kak? Udah tenang? Ya, sudah sampai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah bisa duduk. Dan Kak Faiz sudah tidur ya? Sudah ditidurkan? Atau sudah bangun, malah bangun? Bangun. Kan baru turun kita dari mobil. Jadinya sudah bangun dia. Ya, oke. Tadi aku bacakan Kak beberapa peran yang ada di connectedness, adaptability, dan positivity gitu. Yang connectedness ini kan lebih kepada penasehat ya Kak. Penasehat, pendengar, pemberi konselor gitu ya Kak ya. Kemudian leader dalam membangun tim. Kemudian membantu orang merasa berguna, begitu seperti itu. Iya. Ya betul, jadi bakat input, analytical, sama biasanya itu bisa jadi synthesizer gitu kan kalau di connectedness. Kalau dengan developer dia bisa jadi edukator juga.
Iya, dengan empati dan communication-nya maka dia bisa jadi caretaker kalau di connectedness. Gitu. Iya. Hai Pit, ini ada sahabat aku di Taman Qurania, bekerja sama selama berapa bulan saja, tapi kita udah kayak adik kakak nggak sih? Sekarang dia udah kerja di kantor, ya Allah, apa kabar Pit? Alhamdulillah. Okay. Ya kalau kadang kita kalau ngelihat siswa kita gitu udah nikah, udah kerja gitu ya, rasanya ini ya, kayaknya udah tua gitu ya. Udah tua Kak Feni, tahun ini aku 51. Iya, ya. Jadi memang sebagai konselor itu pas banget kalau misalnya dia punya bakat connectedness ya. Waalaikumsalam. Ya, karena Apa dia kabar? bisa memberikan nasihatnya secara spiritual. Ya. Ya, karena itu dia juga kemudian dapat perannya juga bisa sebagai leader dalam membangun tim yang berbeda kelompok gitu ya Kak, dan membantu orang merasa berguna, misalnya kayak lagi sambil kalau udah down gitu ya Kak Fen, dengan bakat yang connectedness ini dia bisa menyadarkan kepada orang tersebut bahwa halo, kamu itu merasa berguna gitu kan. Jadi ditimbulkan kembali begitu ya Kak ya. Disambungkan dengan beberapa yang terkait dengan keagamaan mungkin ya Kak Feni ya. Iya, bisa. Kalau dia hanya itu aja ya keagamaan, lebih ke arah spiritual karena kita bisa melihat hikmahnya kan. Kalau orang connected kan bisa melihat hikmah di balik suatu peristiwa gitu kan. Jadinya biasanya dikaitannya dengan kondisi spiritual dari kita ya. Kalau kita agamanya Islam biasanya baliknya ke ajaran agama kita gitu kan. Iya, iya betul. Itu kalau yang adaptability itu ya Kak. Mungkin kalau orang-orang jurnalis itu punya bakat adaptability kali ya. Betul, betul sekali. Betul, dia perannya karena itu sebagai wartawan, perawat gawat darurat loh Kak. Iya, iya juga perawat juga gitu. Perawatnya tuh khusus perawat gawat darurat. Iya. Karena memang dia harus menyesuaikan ya Kak. 360 dengan situasi yang berubah, iya. Betul. Perubahannya bisa sangat cepat kan, drastis gitu kan. Jadi dia harus cepat gitu untuk melakukan ininya. Ternyata perawat itu juga ya bisa mungkin dipilah-pilah, ternyata ya Kak ini ada yang perawatnya khusus untuk ini. Misalnya kalau yang nggak punya adaptability mungkin dia akan terkaget-kaget dan nggak bisa menerima apa yang nggak sedang kali ya terjadi saat itu. Dokter juga, misalnya dokter di gawat darurat gitu kan. Yang oke, mungkin orang yang cepat segera tanggap kalau misalnya sesuatu yang darurat nih mesti diapain gitu kan, harus segera gitu. Perawat juga begitu juga mungkin ya. Jadi tahan setiap harinya seperti itu gitu. Iya Kak, kan kita nggak tahu yang datang itu seperti apa. Customer service juga kalau misalnya nggak punya adaptability, wow, bermainnya kan ini banget kalau misalnya ada yang orang ngomel-ngomel gitu kan. Kita tetap harus tersenyum, gitu kan, harus ini. Itu. Tersenyum, menerima ini gitu kan. Iya, customer service kalau misalnya nggak punya adaptability, yang ada cuman tambah marah. Dia marah, kita jadi marah. Tapi ada posisi memang mau nggak mau harus berusaha seperti itu ya. Kan kayak kita misalnya jadi kepala sekolah gitu kan. Di posisi itu kan kita harus meningkatkan itu tadi tuh, orang yang protes kita tetap senyum gitu kan ya, melayani protes misalnya, melayani karena kita kan sistemnya melayani kan jadinya, jadi kita harus tetap senyum, tetap berusaha memberikan yang terbaik gitu kan dalam situasi itu. Kalau kejadiannya hanya 1 kali 2 kali masih tenang gitu ya, giliran udah tiap hari udah lelah, aduh tiap hari masalah mulu. curhat, jadinya ini mah. Enggak kan, situasi itu kan pasti dialami ya pada kalau dia orang yang punya adaptability mungkin nggak masalah gitu kan buat dia. Oh ya, kejadian ini mah biasa, disantai aja gitu. Kalau buat kita yang nggak punya kan, aduh pusing juga ya gitu kalau tiap hari masih begini, berubah-berubah. Iya. Di luar rencana gitu, di luar rencana kita gitu kan. Rencana kita mau ngapain tiba-tiba
ada kejadian yang lain yang kita harus selesaikan gitu kan. Jadinya apa yang harusnya dirancang tidak terlaksana gitu. Itu kan juga lumayan mengganggu ya kalau untuk orang yang adaptability-nya lemah kan. Betul, betul. Ini aku kebayangin ini Kak, kalau misalnya dia wartawannya itu pergi ke medan perang gitu atau yang konflik yang tajam gitu ya Kak. Bagaimana kalau misalnya dengan kondisi-kondisi seperti itu dia tidak adaptability, apa kabar ya Kak Feni ya? Dia kemudian posisinya dia tidur mungkin di mana aja dan sebagainya gitu. Dia mungkin akan kesulitan kalau misalnya adaptability lemah gitu ya Kak Feni ya. Ya, sukarelawan juga kali ya, kayak sukarelawan bencana ya, gitu tuh juga butuh adaptability yang tinggi sih. Karena kan situasinya selalu bisa berubah kan setiap saat untuk relawan bencana. Iya, ya, seru betul. Ya. Adaptability tinggi tuh jadinya seru gitu kalau orangnya menyadari enak gitu ininya. Nah, yang positivity ini ternyata dibutuhkan di peran-peran pengajar, yang pasti juga entertainer juga ya Kak ya. Iya. Kalau misalnya nggak ada positivity gitu ya, serius aja ya apa kabar ya? Oh ini ada yang nanya, piye. Sebentar aku bacakan ya Bun. Oh, Lintang belum mau kuliah, sibuk ngebengkel motor. Ditya kelas 2 homeschooling di SMM. Alhamdulillah Kak, izin keluar ya Kak karena harus buka EWA. Silakan. Oke, ya. Kita berpikir pertanyaan. Silakan Bunda, terima kasih. Ya. Yang entertain kalau misalnya, tapi ada entertain yang serius banget, tapi juga ada nggak sih Kak? Nggak ada ya. Nggak ada ya. Orang waktu pada pergi. Enggak, wajahnya kayak serius gitu. Ada kan yang stand up comedy itu yang tampangnya kan? Kayak orang serius, tapi isinya kan lucu gitu. Jadi orang lain tetap aja ketawa gitu kan. Ada siapa sih namanya jadi? Ya ada di depan itu, pokoknya itu ada juga kan yang begitu kan, jadi ciri khas gitu kan. Iya Kak, dia entertain, dia mengentertain. Tapi kadang-kadang jadi bikin orang sebel juga gitu kan. Dia lawakannya serius ya. Wajahnya tuh serius. Terus kayak, tapi dia ngomongnya santai, terus ya bikin kita, oh iya mikir, oh ngakaknya bisa sampai geli banget gitu ya. Tapi dia mah santai aja. Dia santai, tampangnya lempeng. Tampangnya lempeng. Di keluarganya Kak Feni nggak ada juga. Gitu ya? Kalau keluarga inti kita nggak ada, tapi di luar ada, maksudnya adik-beradiknya ibu tuh ada yang begitu, ada yang model-modelnya gitu. Nah, kalau saya sendiri itu ayah saya yang punya positivity, karena selalu kemana-mana itu pasti bikin orang ketawa. Itu karakternya ayah gitu kalau dulu ya. Gitu kalau saya ingat kan suka ikut kalau jadi kalau ayah ngumpul di mana gitu, kalau tiap kali ada ayah pasti ada ketawa di sekitarnya lah. Itu ininya karakter ayah tuh begitu tuh dulu. Makanya banyak tuh temennya ayah, banyak banget dulu tuh di mana-mana ada gitu. Masya Allah. Jadi ayah yang punya positivity itu kalau gitu. Aku belum mengenal beliau ya Kak Feni, karena beliau waktu Kak Feni kelas berapa ya Kak Feni? SMA kelas 2, ayah almarhum tuh kan SMA kelas 2. Iya, pasti seru ya Kak Fen. Iya, kalau makanya ya banyak peran-peran ayah di kantor juga seperti itu. Jadi misalnya MC juga yang orang lain juga pasti akan ketawa, misalnya itu pasti ada candaan-candaannya lah. Selalu yang aku ingat sih itu ya, maksudnya ketika dimanapun ayah berada itu pasti ada ketawa di sekitarnya, itu selalu ada. Walaupun kalau di rumah sebenarnya nggak yang begitu banget sih. Oh gitu. Iya nggak tahu ya, mungkin karena ayah gitu, sok ayah gitu di rumah kan harus dihormati, harus diinin mungkin kali ya, jadinya nggak begitu kelihatan. Pokoknya kalau kita tuh anak-anaknya, kalau ayah udah ngomongnya A tuh harus segera tuh cepet gitu dikerjain, jangan sampai ditunda-tunda. Disiplin dong. Yang disiplin ibu sih, yang disiplin kerasa itu ibu. Kalau ayah sebenarnya sih agak lebih santai gitu. Kerasa sih ketika santainya itu ketika menghadapi
masalah dari kelakuan kita gitu ya, nggak langsung yang apa ya, cerewet ngomel gitu, enggak. Kalau ayah tuh enggak, malah kadang santai gitu, kitanya yang udah ngerasa aduh salah nih gitu kan, udah mikirnya bakalan dimarahin abis nih gitu kan, kita bakal kesalahan, nggak taunya nggak dimarahin gitu kan. Ayah berarti punya komen ya Kak? Ada sih kayaknya, ada, karena ada juga ya, ada komennya juga sih. Tapi ya kalau yang di kelompok, kalau keluar sih yang kerasa itu sih, ketika ketemu sama teman-temannya ada aja pasti candaannya, ada aja pasti yang jadi sesuatu hal yang bikin orang tertawa gitu. Itu kenangannya itu yang aku ingat gitu. Wah, jangan sampai jadi ini galau menggalau, tidak ya Kak Fen? Enggak. Ayah. Karena kan kedekatan anak perempuan itu dengan ayah ya, aku juga dekat dengan ayah gitu. Kalau keluarganya papa tuh emang kebanyakan positivity Kak Feni. Kemudian emang beberapa juga ada yang di entertain gitu. Dengan ada yang motivasi juga gitu ya. Banyak yang entertain di kami ini. Jadi ada yang di IO, ada beberapa yang di IO, dan memang bawaannya emang banyak yang kayak begini, jadi banyak yang suka bercanda gitu kan. Terus kalau misalnya ada orang yang sedih, malah kita kasihan gitu, kamu kenapa gitu kan, ada apa? Kalau ada yang serius, serius amat gitu, pasti mau kita digodain gitu kan, sampai dia ketawa gitu kan, lalu gitu kan, berhasil gitu. Jadi kan ngapain sih gitu, ada apa gitu. Jadi kita nggak betah kalau misalnya di keluarga papa ya. Kalau misalnya ada yang sedih itu kayaknya nggak banget gitu, jadi bikin suasana nggak enak kalau menurut kita gitu kan. Ya jadi kita pasti di ini ada apa pasti diajakin ngobrol, kemudian ya udah diajakin bercanda, senang-senang gitu. Itu makanya jadi aku mungkin lebih dapatnya itu positivity dari papa gitu, dari keluarga papa ya gitu. Oh, disiplin kayaknya aku dari keluarganya mama. Jadi keluarganya mama tuh kayak gitu, semua runut sama semua kita harus gini doang gitu kan. Terus di sisi lain terus aku jadinya juga nyambung yang aku ambil apa namanya ekskulnya paskibra, ya wis gitu, itu dapat banget dari SMP, SMA itu aku paskibra gitu. Aku senang banget paskibra karena menurut aku itu ya dapat itu aku banget gitu paskibra itu gitu, sama nyanyi. Dan makanya kenapa jadi nyanyi ya karena kan entertain di vokal grup atau paduan suara gitu. Ya, ada positivity kan memang memiliki antusiasme yang menular ya, jadi orang lain bisa ikut terbawa kan di dalam kesana, dalam vibe-nya orang-orang yang positivity ini kan, makanya banyak di entertainer, motivator gitu. Bisa kepake lah banyak di situ ya. Iya Kak. Antusias. Begitulah aku dapatkan dari situ Kak Feni. Kenapa aku kan menganalisa aku berapa ya sebentar Kak Feni. Aku juga ada analyze Kak Feni, tapi nggak nomor 1. Sorry ya, analyticalnya aku di nomor mana ya? Kok kalau yang kedua itu analitikalnya di nomor 22 Kak Feni. Yang pertama itu di 14 di 14 gitu. Titik-titiknya aku itu Kak Feni di nomor 7. Titik-titik yang di itu loh. Iya, tahu. Di bakat ya. Ada yang di belakangnya titik-titik tuh Kak Feni. Aku tuh mulai dari nomor 7 sampai nomor 21, berarti nggak tahu yang mana ya Kak Feni, yang duluan ya Kak Feni ya? Iya, tapi itu kan antara masih putih ke abu ya, maksudnya abunya juga masih di atas kan, 18 sampai 21. Gimana? Iya. Enggak, kalau 21 itu kan berarti masih putih, dan 18 sampai 21 kan antara putih sampai abu tapi masih di atas abunya kan. Posisi urutan bakatnya. Halo, ini pasti kayaknya dipakai Faiz nih.
Oke. Makanya sinyalnya Ini nggak stabil. iya, iya, iya. Terus aku ada yang nelpon lagi. Jadi aku suaranya kok Kak Feni jadi kecil. Iya apa ya? Ngomong apa Kak Feni ya? Iya, aku baru Oh ngecek nih ya, iya. adaptability-ku sama positivity-nya hitam dua-duanya. Oh gitu. Hitam. Hmm. Connectedness-nya aja yang merah. Jadi Oh bisa gitu. memahami memahami orang dan keadaannya ya cuma pakai connectedness berarti di relating talents-nya kan. Tapi lumayan lah ya. Jadi di tiap relating talents-nya mewakili, memahami orangnya ada, memahami antar orangnya ada, terus sekarang memahami orang dan keadaannya itu ada juga gitu. Jadi nggak Satu-satu. lempeng-lempeng banget ya Kak Fen. Iya. Paling nggak kalau ada yang bercanda masih bisa ikutan gitu kan. Ya, walaupun Kak Fen ini ngomong-ngomong gitu kan, terus oh iya 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 ketawa gitu ya, ngomong terus iya iya ketawa gitu kan. Loadingnya lama. Ada juga nih sepupuku juga kayak begitu Kak Fen. Kita udah ngakak kemana-mana gitu kan, sepupuku gini aja. Oh, oh baru kita pas sudah selesai langsung gitu kan ya. Sih. Emang gitu ya? Emang aku loadingnya lama ya kalau bercanda? Enggak, kalau kafe ini enggak gitu. Kalau kafe ini enggak terlalu lama. Iki sopo. Anda Katriana. Hei, assalamualaikum. Ya, Halo kafe. Mbak Tika. Oh, ya temannya ini siapa? Mbak Tika, temannya kafe ini. Sama-sama santri Mbak TM Tika mau. juga Kak Ratu. Oh, Bu Antika oke. waktu itu ya kita pernah apa acaranya ngobat ya, ngobrol bakat ya Bu Antika ya. Oh, oh oke. Yang kafe ini Mm-mm. kirimkan linknya ya. Ya, betul. Mbak Tika itu yang sebagai hostnya atau yang Iya, sebagai waktu hostnya? itu ya jadi sama Mbak Dian juga. Jadi ada dua waktu itu, Mbak Dian Mentari sama Bu Antika yang Oh iya iya iya. apa jadi Yang mana hostnya. Mbak Tika apa Bu Tika? Iya, boleh Bu Tika bisa. Ini guru juga nih, guru SMA nih kalau nggak salah. Assalamualaikum Bu Guru SMA. SMA di mana Bu Tika? Mengajar di mana? Negeri, swasta. Negeri ya kalau nggak salah ya. Oh, negeri. Oke, ya. Baik. Kak Fen, ini kan Hmm? 15 menit terakhir ini Kak Fen ya. Ini Iya, kita mau bahas apalagi nih yang paling mau ditonjolkan dari tiga bakat ini. Connectedness ini kan pokoknya dia itu ya peristiwa, pokoknya dia orangnya gimana Kak mengaitkan dari satu peristiwa ke ya, peristiwa yang lain itu pasti iya. ada artinya, ada sesuatunya, nggak mungkin semuanya terjadi tanpa ada sesuatu yang dibalik itu, ada hikmahnya gitu ya Kak Feni ya. Ya, ya. Jadi kalau connectedness kan lebih cenderung dia menemukan keterkaitan baik antar Menemukan orangnya keterkaitan. ataupun suatu keadaan gitu. Itu dia akan mencari keterkaitan. Mm-mm. Kalau positivity kan dia lebih ke apa? Memelihara semangat positifnya. Jadi dianya sendiri positif kemudian menularkan gitu semangat positifnya ke orang-orang yang ada di sekitarnya kan. Jadi keadaan itu berubah menjadi yang tadinya mungkin biasa aja menjadi lebih ceria, lebih positif. Itu positivity. Kemudian kalau adaptability dia apa ya? Dia menyesuaikan keadaan kan, dia lebih ke arah memberikan kesesuaian dari suatu keadaan. Kalau orang lain yang adaptability-nya mungkin rendah, dia bisa memberikan masukan tentang kesesuaian. Oh ini bisa loh seperti ini gitu. Karena dia sendiri kan lebih mudah menyesuaikan diri sehingga bisa membantu orang lain yang di sekitarnya menyesuaikan dirinya juga dengan suatu keadaan yang berubah. Gitu. Baik, baik. Iya, Responnya itu tepat tadi gitu Pak. sesuai dengan perubahan keadaan. Iya, tadi yang oh ya Mbak Tika rumahnya di Depok. Oke, di mana? Saya di Tanah Baru. Mbak Tika Banyak di daerah orang mana? Depok ya. Hati-hati sama orang Depok. Karena banyak santri talent mapping. Iya, ada Mbak Juli ya, ada banyak tuh santri talent mapping di Depok. Iya, karena pengikut Abah banyak nih di sini di Depok. Karena ada apa namanya? Ada kantong-kantong yang sudah memang
ini awalnya talent mapping semua menular jadinya talent mapping kayak gitu ya. Kalau yang adaptability itu mungkin bisa itu dengan mudah dikaitkannya dengan peran tadi ya Kak Feni, dengan sukarelawan, wartawan gitu kan, perawat gawat darurat, itu dengan mudah orang mungkin akan langsung memahami, oh oke, dia harus dengan cepat gitu menerima sebuah perubahan dan mengadaptasinya dengan baik gitu. Seperti itu ya Kak Feni ya. Iya, dan orang adaptability itu nggak senang yang monoton ya. Senangnya malah justru yang berubah gitu. Kayaknya kalau tiap hari aku ngebayangnya gini, kalau misalnya kita nih ke yang punya tujuan terus gitu ya, sama gitu dari rumah kemana. Mungkin dia nggak bakalan nyari jalannya itu aja tiap hari ngelewatin itu, bosen ganti lewat jalan yang lain gitu kali ya. Aku agak sedikit kayak gitu Kak. Jadi aku tuh kalau kata Kak Firman, aku tuh kalau dari minuman, Kak Ratu tuh minumannya ini antara yang kekinian sama yang model lama, itu bisa terlihat juga dari motor yang aku pilih nih Kak Feni. Scoopy, Vespa gitu kan. Scoopy kan kekinian, tapi kan dia lebih ke Vespa gitu. Ketika Vespa keluar gitu kan, oh ya, kan itu bentuknya tetap Vespa lama ya Kak Feni, tapi yang kekinian gitu. Jadi kata Kak Firman, pribadinya aneh kata dia gitu. Kadang pribadinya itu bukan yang jadul juga, tapi yang gak kekinian juga. Kayak katanya gitu kata Kak Firman. Jadi aku bisa ngajar di sekolah alam bisa gitu, tapi juga di sekolah yang negeri juga bisa. Dan ternyata benar, aku di sekolah yang kemarin ini kan ya sekolahnya cenderung seperti negeri ya Kak Feni ya gitu, yang setelah ini gitu, yang kemarin barusan aku keluar gitu. Yang sebelumnya kan Citra Alam tuh itu kan kita kemana-kemana itu kan ya bebas gitu, mau ke hutan, mau kemana gitu kan, itu seru-seru aja gitu. Dan itu aku menikmati juga gitu. Makanya kata Kang Firman, ini mah es cendolnya bukan es cendol ini, es cendolnya bermacam-macam kan gitu. Ya sama sih kan, kalau misalnya dalam konsep yang itu kan Azari juga lebih ke mirip agak konvensional lah ya, tapi ya tetap bisa kan mengikuti karena ada sistem yang lebih, kalau aku sih ngeliatnya sistemnya lebih tertata lah ya gitu. Jadinya yang dicari jadinya dapet gitu, itu aja. Tapi kalau misalnya ngajarnya kan tetap gayanya gaya kita, karena kita punya gaya sendiri ketika mengajar sesuai dengan dorongan bakat gitu kan. Dia tetap aja keluar gitu. Mau di mana aja bentuk tempatnya kayak apa, pada saat di kelas kan kita emang udah punya ini sendiri gitu kan, dalam udah punya kekuatan sendiri dalam proses mengajarnya sesuai dorongan bakat kita gitu. Jadi ya nggak terlalu pengaruh kayaknya ya tempatnya gitu kan. Paling yang bedanya event ya maksudnya. Iya. Paling yang pengaruh kan lebih ke arah eventnya. Misalnya kalau di Citra Alam dulu eventnya lebih banyak, saat konvensional eventnya hanya tertentu kan, sudah dipatok misalnya hanya ini ya. Kita membawa keceriaannya balik lagi di kelas aja gitu, bukannya di seluruh di satu sekolah yang all semua gitu kan. Paling di situ aja yang ya kita bermainnya di sana gitu, ketika dalam konteksnya yang konvensional. Iya betul, karena itu ketika kemarin aku keluar dari yang ini gitu kan, anak-anak gitu, kenapa keluar gitu, karena mungkin kita biasa dekat dengan anak-anak gitu pada saat yang lalu gitu ya Kak Fen, tidak ada jarak gitu, jadi mereka kehilangannya di situ gitu. Jadi ya itu sih yang agak berat kemarin meninggalkan anak-anak gitu yang memang sudah dekat hubungannya dengan kita. Barangkali Kak Feni juga begitu dengan anak-anak yang di Azari seperti itu ya Kak Feni ya. Iya. Tapi yang kerasa banget sih dulu waktu ambil akta 4 tuh Kak, kan ada apa? Praktek ngajar lah istilahnya kan, mau lulus kan ada praktek ngajar tuh. Mau lulus akta 4 waktu zaman aku dulu kan. Jadi ngajarnya di kalau dulu namanya STM tuh. Di STM ngajar fisika gitu kan. Wah, aku udah ngajar anak STM gimana nih? Kebayang kan laki-laki semua gitu ya. Udah gitu kebayangnya kan yang wah pasti rame nih kelasnya lah apa gitu kan. Tapi terus akhirnya ketika berapa kali gitu ya
saya kan bikin pendekatannya beda lah dengan guru yang lain, misalnya yang lainnya hanya latihan soal, menjelaskan latihan soal gitu. Kalau ini kan mau menjelaskan materinya, awalnya kita bikin persepsi dulu gitu kan, persepsinya bikinnya pakai games, pakai apa gitu, jadinya pada ngerasanya beda gitu kali ya sama guru yang biasanya gitu kan, jadi seru. Jadi begitu udah selesai gitu, ya kok udah selesai sih Bu gitu, kita masih mau belajar lagi, ya waktunya udah habis. Waktu saya mengajar itu udah habis, udah selesai. Iya. Itu yang membuat kita berbeda ketika kita sudah punya bekal ya Kak Feni, bagaimana dekat dengan anak-anak, kemudian dengan metode pengajaran yang bermacam-macam gitu, karena kita sudah dapatkan itu dari yang sebelumnya atau kita ikut pelatihan gitu, mungkin seperti itu ya Kak Feni-nya. Oke, sebelum kita akhiri Kak Feni, tidak terasa ternyata waktunya sudah sebentar. Kalau aku lihat jam ya. ini sudah 3 menit menjelang. Masya Allah, terima kasih ya Kak Feni ya sudah mau diajak untuk sharing, kemudian curhat di sini biar semakin paham gitu ya terkait dengan bakat. Ada 34 bakat di talent mapping dan kita bahas ini kemarin ada 9 selama 3 hari kemarin. Betul. Ada di relating balance ya, dan hari ini adalah konektivitas, adaptability. Hilang lagi. Mau menyampaikan sesuatu sebelum kita akhiri? Sinyalnya lagi nggak bagus kayaknya. Oke. Tapi aku mendengar dengan jelas. Oh gitu. Oke. Kalau di peta bakat, relating talent itu ada di posisi kanan bawah gitu ya. Ada 9 bakat. Kalau kita kelompokkan lagi 9 bakat ini, 3 bakat yang hari pertama itu lupa, developer, kemudian memahami orang tapi per satu orang gitu, per satu orang memahami orang. Jadi ada developer, ada empati, dan ada individualization. Nah itu yang ketiga itu memahami orang. Nah kalau yang hari kedua kemarin 3 bakatnya lebih ke arah memahami antar orang. Jadi ada relator, ada includer, dan ada harmoni. Jadi bagaimana antar orang itu kita bisa memahaminya seperti apa, itu adanya yang 3 bakat kemarin. Nah hari ini kita membahas 3 bakat yang memahami orang dan keadaannya, situasi keadaannya. Jadi bisa pakai positivity gitu kan, kemudian ada connectedness, dan juga ada adaptability. Jadi pembagiannya seperti itu di relating talentnya. Dari situ jadinya kayak kita lebih paham lagi gitu ya. Bakat-bakat itu ternyata ada pengelompokan yang dipilah-pilah lagi, yang kita jadi lebih paham lagi. Oh ini yang punya bakat ini ya lebih ke arah sana, punya bakat ini berarti lebih ke arah situ gitu kan. Dan itu juga masih belum selesai ya. Karena akhirnya ada dorongan bakat lain juga yang akan mempengaruhi dari bakat-bakat tersebut. Iya, baik. Kak Feni, terima kasih menyimpulkan yang sudah terkait dengan 3 bakat yang ada di relating talents, yaitu adaptability, connectedness, dan positivity. Kita akan bertemu lagi, kita tidak tahu hari apa, apakah minggu depan akan bahas kembali terkait dengan influencing talents gitu ya. Kak Feni, apakah bersedia kemudian untuk kemudian memborot to talk show kembali? Kata Kak Feni, ayo aja sampai akhir gitu kita. Terus ya coba kalau influencing kayaknya lebih banyak Kak Ratu yang bercerita gitu kan, karena kalau saya ceritanya lebih banyak lemah gitu. Siap Kak Feni, aku ditanya-tanya dong. Baik, kita akhiri ya Kak Feni. Terima kasih, barakallah, sehat-sehat selalu. Salam buat ini di Ciputat malah ya, bukan salam kepada ibu tapi salam kepada kakak Lulu. Baik, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah memberikan ilmu. Insyaallah. Assalamualaikum. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.